Bab tentang sifat, babu ma jaa fi sifati sayfi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang pedang, sifat pedangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad punya pedang banyak, bukan satu pedang yang beliau miliki. Jadi pedang Nabi banyak, disebutkan ada beberapa pedang. Akan tapi yang perlu kita ketahui, ini termasuk Imam Tirmidzi meletakkan masalah pedang ini setelah masalah cincin sekaligus yang digunakan untuk menyetempel surat yang dikirim ke raja-raja. Ada munasabah. Jadi ulama itu kalau membuat itu ngarang itu ada maksud. Kenapa kok setelah itu pedang? Yang pertama, stempel itu adalah untuk mengirim surat-surat kepada raja-raja yang isinya menyeru agar masuk Islam, aslim taslam, aslim taslam. Dengan penuh penghormatan tentunya, Nabi mengerti adab kok, tata krama, murosalah, surat menyurat dengan raja-raja menyeru kepada kebaikan. Dan artinya stempel adalah untuk menyertai dakwah dengan risalah, mengajak dengan kebaikan, kelembutan terlebih dahulu. Kemudian jika mereka mau, alhamdulillah, jika tidak, dilihat. Jika tidak, ingin hidup berdamai, oke. Tapi kalau tidak, maka harus kita siap menghadapi mereka yang tidak bisa menerima kebaikan, malah membuat perusuhan, ada dengan pedang, dengan berperang. Maka disebut tentang pedang saat ini. Sekarang babu maja'a fi sifati sayfi Rasulillah, ini tentang sifat pedangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Muhammad bin Bashar, haddatsana Wahab bin Jarir, haddatsana Abi an Qatadah an Anas, dari Sayyidina Anas qala, beliau bercerita, kanat qabi'atu sayfi Rasulillah min fiddatin, ada ujung pegangan pedang Rasulullah itu adalah dari perak. Ada pedang pegangannya, ini pedangnya ke atas. Pegangan ini agar tangan tidak mudah lepas, maka harus dikasih sesuatu. Di ujungnya pegangannya adalah qabi'ah, terdiri dari perak, kuat, disambungkan dengan pegangannya. Itu adalah pedang, pegangan pedang Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad mungkin kita sebut ada banyak pedang Nabi Muhammad. Ada namanya ma'thur, yaitu pedang yang pertama kali beliau miliki. Kemudian al-qadib. Kemudian juga al-qula'i, pedang Nabi. Kemudian ada lagi Dzulfiqar, yang akhirnya diserahkan pada Imam Ali. Banyak pedang-pedang baginda Nabi SAW. Dan Nabi mempunyai banyak pedang ini menunjukkan bahwa di samping kelembutan beliau, keindahan beliau di dalam berdakwah, tapi beliau selalu siap siaga. Kalau terjadi apa-apa, harus siap menghentikan kemungkaran, kekafiran. Maka Nabi menyiapkan, sampai kalau kita baca riwayat yang lain bagaimana Nabi menganjurkan kita sampai hari ini untuk mempunyai kuda, berlatih main panah dan seterusnya, biarpun peperangan sudah tidak ada, akan tapi memang hati seorang beriman harus seperti itu. Ada semangat juang di dalam hatinya. Memiliki kuda atau belajar berkuda dan sebagainya. Pedang Nabi banyak menunjukkan Nabi siap dengan kelembutannya, dan di saat beliau umat atau agama ini diganggu, maka Nabi akan bangkit menyeru kepada peperangan. Jadi perangnya baginda Nabi adalah bukan memulai, akan tapi untuk menyelesaikan permasalahan orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Kemudian haddatsana Muhammad bin Bashar, haddatsana Mu'ad bin Hisham qala haddatsani Abi an Qatadah an Sa'id ibn Abil Hasan qala kanat qabi'atu sayfi Rasulillah, lagi-lagi sama, qabi'atu sayfi Rasulillah, ujung pegangan pedang Rasulullah adalah min fiddatin, dari perak. Haddatsana Abu Ja'far, dari Sayyidina Abu Ja'far Muhammad bin Sudran al-Basri, haddatsana Talib bin Hujairi an Hud wa huwa ibnu Abdullah ibn Sa'ad an jaddihi qala, nah ini ceritanya, dakhala Rasulullah, Nabi Muhammad masuk Makkah, ke Mekah, yaumal fath, di hari Fathu Makkah,
Fathu Makkah adalah kemenangan agung yang Allah berikan kepada baginda Nabi Muhammad, yaitu masuk Mekah dengan aman, dan bersama itulah diruntuhkan berhala-berhala yang ditegakkan di seputar Ka'bah. Dan saat itulah tidak ada lagi kekafiran di kota Mekah. Itu Fathu Makkah. Waktu Nabi masuki Fathu Makkah adalah wa ala sayfihi dhahabun wa fiddatun. Ada emas dan peraknya. Akan tapi riwayat ada emasnya ini banyak ditolak. Karena bukan sebuah hajah yang mendesak adanya emas. Karena Nabi mengingkari akan penggunaan emas bagi kaum pria. Memang ada diizinkan untuk gigi, untuk pedang dan sebagainya, untuk memberikan hibah. Akan tapi riwayat ini dikatakan Imam Al-Bajuri yang mencarai Syarah Syama'il. Mohon maaf kemarin kami sebutkan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, bukan, adalah Imam Bajuri mencarai ini Syama'il Muhammadiyah ini. Beliau mengatakan ini adalah riwayat itu adalah yang para muhadditsin mengingkari riwayat tersebut yang ada emasnya. Imam Bajuri faqih, ahli fikih. Imam Bajuri sangat ngerti tentang fikih. Yang kita tahu beliau mensyarah Syekhul Islam, beliau adalah seorang guru besar di Mesir. Imam Bajuri yang mensyarah, yang punya haisiah Bajuri. Baik, kemudian Haddatsana Abu Ja'far. Ini tentang hadis tersebut kita jelaskan, kata beliau, hadzal hadits dha'ifun, kata beliau, kama qala la al-Qattan. Beliau mengatakan bal munkar. Fala takum bil hujjatu ala hilli tahliyati bidzahabi. Jangan sampai dengan ini dijadikan hujjah perkenan menggunakan hiasan emas bagi kaum pria. Enggak. Ini Ibnu Hajar Al-Haytami. Artinya memang Imam At-Tirmidzi mendatangkan hadis itu seperti itu biasanya. Biasanya orang alim itu enggak main-main. Jadi kalau mendatangkan hadis seperti Imam Ghazali rahimahullah dalam kitab Ihya-nya, yang tidak paham cara penulisan Imam Ghazali, kalau mengkritik Imam Ghazali dari bawah ngambil hadis lemah, lalu digunakan merendahkan Ghazali katanya hujjah, bagaimana kok nggak bawa hadis lemah, ini bagaimana? Imam Ghazali bukan orang bodoh. Bahkan kecerdasan seperti beliau itu susah tandingannya. Imam Ghazali kalau mendatangkan hadis lemah itu biasanya itu di belakang. Begini urutannya. Hujjah itu setelah kuat namanya istishhad. Untuk membuka wawasan dan membuka makna tentang hadis yang sahih. Jadi ada Quran, ada hadis sahih. Kemudian setelah itu ada istishhadnya. Dari riwayat-riwayat yang khilaf ulama tentang kesahihannya. Imam Tirmidzi ini di urutan yang keberapa? Ini urutan yang kedua atau ketiga. Hadisnya cuma 4 di sini. Urutan yang ketiga. Kemudian dia wa huwa talib wa qala talib. Ini talib bertanya, fasa'altuhu 'anil fiddati. Aku bertanya tentang fiddah. Kanat qabi'atu sayfi fiddatan. Adanya ujung pegangan pedang Nabi adalah fiddah. Sehingga para ulama mengatakan ini zahab ini ketambahan. Sebab yang membawa cerita ini pun hanya bertanya tentang fiddah, perak. Tidak bertanya tentang emas. Maka sangat diduga seperti ini adalah ketambahan. Aslinya hanya min fiddatin, fiddah saja. Karena buktinya Thalib ini bertanya, fasa'altuhu 'anil fiddati. Aku bertanya tentang fiddah. Untuk apa fiddah itu? Bukan untuk apa fiddah dan zahab? Qala kanat qabi'atu sayfi fiddatan. Jadi ujung pegangan pedang Nabi adalah perak. Selesai. Haddatsana Muhammad bin Syuja' Al-Baghdadi, haddatsana Abu Ubaid Al-Haddad an Uthman bin Sa'ad an Nabi ibn Sirin qala sana'tu sayfi ala sayfi Samurata ibn Jundub. Kata Ibn Sirin, qala beliau berkata, sana'tu sayfi, aku membuat pedangku, aku minta dibuatkan pedang ala sayfi Samurata ibn Jundub, menjiplak meniru modelnya pedang Samurah ibn Jundub. Wa za'ama Samuratu, za'ama di dalam hal ini, wa za'ama di hadis seperti wa za'ama, dan berkatalah Samurah, za'ama ini berkata, wa za'ama dan berkatalah Samurah, annahu sesungguhnya dia, beliau itu, sona'a sayfahu, membuat pedang itu ala sayfi Rasulillahi, duplikat jiplak pedangnya Rasulullah. Wa kana Hanafiyan,
Pedangnya pedang Hanafi ada dari satu kabilah Hanifiyah. Jadi kabilah yang jago di dalam membuat pedang. Jadi masyhur, enggak tahu kalau di sini misalnya tempat mana, disitulah dibuat pedangnya, pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pedang Nabi adalah juga pedang bagus. Artinya Nabi punya pedang terbagus. Di dalam berperang hendaknya kita punya senjata terbagus. Punya kuda yang terbagus untuk berperang. Kalau berdakwah pun juga, berdakwah kan berjuang juga. Kalau bisa punya suatu terbagus. Yang terjun di dunia media, alat-alatnya harus terbagus, bisa menghasilkan kualitas terbagus. Sehingga untuk melawan musuh juga bisa maksimal, begitu. Itu pedang baginda Nabi adalah pedang dibuat di tempat yang terbaik. Tsumma hadatsana Uqbah bin Mukram Al-Basri hadatsana Muhammad bin Bakar an Uthman bin Sa'id bihadzal isnad nahwi. Jadi ini adalah tentang pedangnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita masuk tentang sifat diri'. Babu ma jaa fi sifati dir'i Rasulillah. Diri' itu adalah jubah besi atau jubah yang dibuat dari baja. Ad-diri'. Jadi semacam jubah dibuat dari besi. Jadi besi dirakit lubang-lubang itu jadi kecil. Jadi kita sempat melihat waktu di Turki sana di museum ada. Jadi jubah itu dari besi. Ya besi kecil-kecil gitu. Cuman kalau dipendang ya nggak kena nanti. Gitu. Kuat, baja kuat itu. Jadi dipakai. Ya berat tentunya. Berarti kalau pasukan perang zaman dulu itu ya harus benar-benar kuat. Kemana-mana baju bawah, baju besi. Diri itu adalah baju, jubah yang dari besi. Bukan besi bukan besi kayak lempengan begitu, bukan, dirakit jadi lentur kayak kotak-kotak semacam rantai begitu, cuman kecil. Rantai kan gede-gede begini tapi kecil jadi kayak baju, jadi rajut begitu tapi dari besi. Itulah direk. Bagaimana tentang direk bagi Nabi? Qala hadatsana Abu Sa'id Abdullah bin Sa'id al-Ashaj hadatsana Yunus bin Bukar an Muhammad bin Ishaq an Yahya bin Abbad bin Abdullah bin Zubair an abihi an jaddihi Abdullah bin Zubair an Zubairi bin Awam, dari Sayyidina Zubair bin Awam. Qala kana ala nabi, ada pada Nabi yauma Uhudin, pada waktu perang Uhud itu dir'ani. Nabi menggunakan 2 dir'. Nabi dengan Allah. Nabi ahli tawakal. Tapi Nabi juga jago nomor 1 dalam ikhtiar. Dir'ani fanahadha, kemudian Nabi naik, bangkit ila sakhrati, mau naik ke atas batu begitu. Ini kisahnya setelah dihembuskan oleh orang munafik berita bahwa baginda Nabi wafat. Memang biasa hoax begitu disebarkan untuk membuat dusta, disebarkan untuk membuat porak-poranda kaum muslimin. Sebab kuncinya kan di pemimpin. Memang Nabi terluka pelipis beliau. Dalam hal ini benar tidaknya wallah alam bisawab, akan tapi memang ada cerita benarnya adalah beliau memang pernah terluka. Pelipisnya terluka, kemudian sampai bajunya itu, mitfarnya nanti itu ada nancep di sini, sampai ada salah satu sahabat Nabi menariknya itu susah, takut Nabi sakit, akhirnya digigit karena nggak bisa untuk ngambil, nggak pakai cadem, digigit dengan giginya. Karena begitu kuat nempel di kepala mulia, kepala suci baginda Nabi, sampai giginya sahabat Nabi itu terputus. Lepas sampai giginya lagi, sampai bersama giginya habis, lepas juga itu mitfarnya Nabi SAW, besi yang dipakai di kepala Nabi yang nancep itu. Nabi berdarah, kemudian Nabi pergi ke sebuah tempat ya untuk termasuk di situ dibersihkan oleh Sayyidat Fatimah Az-Zahra. Ada kabar. Nah, ini cerita sampai di sini. Akan tapi di situ ada berita bahwasanya ada Nabi waktu itu bersembunyi ke sebuah gua, bersembunyi ke sebuah tempat yang di situ bertetes darahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan memang katanya harum di tempat tersebut.
Sampai hari ini tidak boleh ke sana, sudah dikasih tulisan nggak boleh naik ke atas. Kita sempat mencoba naik ke tempat tersebut. Naik ke tempat tersebut memang harum baunya. Cuman kita penasaran apakah harumnya karena dikasih minyak oleh seseorang. Karena kecil sekali. Segede ini masuk ke dalam. Apakah harumnya karena dikasih minyak wangi? Minyaknya apa? Kan begitu harum sekali. Dari pintunya tercium harum begitu. Dan kita naik berempat bertiga. Akhirnya sampai di sana kita masuk ke dalam kan gelap. Coba kita ambil begitu. Apa sih? Kita coba di luar. Subhanallah, sampai di luar rumahnya terlihat kotoran kambing. Jadi rupanya di situ disengaja dikasih kotoran kambing biar orang tidak pada ke tempat ini. Akan tapi yang heran adalah biarpun dikasih kotoran kambing masih ada sisa-sisa keharumannya. Dan kami duga itu benar bahasanya ada darah baginda Nabi yang harum. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas kita sempat ke tempat itu dan diduga oleh orang sana Nabi lari ke tempat tersebut. Dan itu sekitar Uhud semuanya. Jadi saat diserukan baginda Nabi wafat, otomatis pasukan mulai porak-poranda. Dan baginda Nabi belum wafat. Dan baginda Nabi sadar berita wafat ini membahayakan mereka. Nabi dalam keadaan terluka, darah keluar, lemas baginda Nabi. Kemudian beliau pakai dir'an, 2 baju. Dir'an itu bukan separuh bawah, separuh atas. Maka nanti hadis berikutnya disebutkan tampak dari duanya. Dipakai dua-duanya rangkap. Nah ini ya. Makanya jangan sok. Ikhtiar itu penting. Ikhtiar itu penting. Nabi adalah dengan Allah. Belum tuntas, gak akan wafat baginda Nabi. Nabi juga tahu seperti itu. Akan tapi Nabi tetap menjalankan ikhtiar akan ditiru oleh umatnya. Dir'ani mempunyai 2 baju. Fanahadha ila sokhrati falam yastati. Ingin bangkit, ingin naik ke batu biar terlihat oleh sahabat Nabi. Sokhra batu besar. Ingin naik ke batu lalu ingin menyeru bahasanya aku masih hidup. Itu enggak kuat baginda Nabi. Pertama lemasnya. Yang kedua mungkin karena beratnya dir'. Dan juga mungkin yang ketiga mungkin tingginya batu. Sehingga Nabi tidak mampu naik ke atas. Falam yastati, Nabi tidak bisa. Fa'aq'ada Talhata. Kemudian nyuruh Talhah duduk. Tahtahu di bawahnya. Subhanallah, pemandangan indah. Talhah duduk di bawahnya sehingga diinjak, jadikan pijakan oleh baginda Nabi itu naik ke atas. Wa sa'idan Nabiyu, kemudian Nabi naik hatta stawa 'ala safrati, sehingga Nabi bisa mapan berdiri di atas sokhra, di atas batu besar tadi. Sampai ketahuan oleh kaum muslimin sehingga tenanglah mereka bahwa Nabi masih hidup. Kemudian ada hal lain lagi yang diberitakan bahwasanya kabar gembira. Aujabat Talhatu. Wajib Talhah itu mendapatkan kemuliaan. Dari situlah kabar gembira. Talhah akhirnya nanti mendapatkan kemuliaan, mati syahid mulia, mati dan di surga Allah Subhanahu wa taala. Ini kisah bagaimana Nabi menggunakan dir'ani. Nah ini hadis berikutnya. Haddatsana Hamad bin Abi Umar, haddatsana Sufyan bin Uyainah, an Yazid bin Husaifah, an Sa'ib bin Yazid. Dari Sa'ib bin Yazid, anna Rasulullah kana alaihi yauma Uhudin, waktu Nabi berada di perang Uhud, dir'ani menggunakan 2 dir', 2 baju, 2 jubbah emas, 2 jubbah besi. Qad dhahara bainahuma, Nabi tampak di antara 2 baju. Artinya Nabi mengenakan 2 baju, bukan 2 bajunya atas bawah, tadi pakai dua-duanya. Ini yang dijelaskan oleh para surah hadis. Babu ma jaa fi sifati mighfari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini bab yang datang, riwayat yang datang tentang mihfar. Mihfar itu adalah sama kayak tadi, itu kan dipakai di jubah. Cuman ini adalah besi yang dirakit tapi diletakkan di kepala. Menghindari kalau ada bacokan, ada apa, itu kena besinya. Cuman setelah itu dikasih topi. Jadi di dalam topinya bisa biasa begini, tapi dipukul nggak apa-apa. Karena ada besinya, paling yang robek topinya. Jadi topi. Kadang-kadang ada helmnya lagi, khudah, ada helmnya. Itu adalah Nabi menggunakan itu. An Qutaibatu, haddatsana Qutaibatu bin Sa'id. Telah memberikan berita kepadaku, mengkhabarkan, menyampaikan, menceritakan kepadaku Qutaibah bin Sa'id, haddatsana Malik bin Anas an Ibn Shihab an Anas bin Malik. Haddatsana Malik bin Anas, Sahibul Madhab Imam Malik, an Ibn Shihab an Anas bin Malik, dari Sayyidina Anas bin Malik. Anna Nabi bahasanya baginda Nabi dakhala Makkah, masuk Makkah. Wa alaihi mighfarun, Nabi menggunakan mighfar. Mighfar itu tadi semacam topi yang menutupi kepala dari besi. Dari besi. Besi yang dirakit, besi yang
dianyam, bukan besi plek kayak helm besi itu, bukan. Besi yang jadi nempel kayak bentuknya tubuh, bentuknya kepala. Jadi setelah itu bisa dikasih imamah. Kalau helm kasih imamah, enggak, mitfar Nabi dikasih imamah. Kalau helm coba, kalau khudah helm nggak bisa kegedean, bukan. Ini nempel kayak topi tapi dari besi. Mihfarun. Jadi Nabi menggunakan itu. Faqila lahu, kemudian dikatakan oleh disampaikan Nabi, hadza ibnu Hatal muta'alliqun bi asta'il Ka'bati. Ini ada Ibnu Hatal yang bergantung-gantung di satir Ka'bah. Faqala, Nabi berkata, uqtuluh, bunuh dia. Ini ceritanya, siapa Hatal itu? Hatal itu adalah orang yang pernah masuk Islam. Tapi dia murtad dengan mencaci Nabi. Ini yang diambil, mencaci Nabi itu dosanya tidak seperti yang lainnya. Bahkan sebagian ulama mengatakan pencaci Nabi enggak ada maaf. Biarpun maaf tetap harus dibunuh. Karena membuat ini, karena sentral kita dirusak. Kita itu merucut, tidak ada pintu Allah celana Nabi. Nabinya dijelekkan. Nah, Hatal ini adalah murtad karena mencaci Nabi. Bahkan dia punya 2 budak, kerjaannya untuk bernyanyi mencaci Nabi. Lah kebiasaannya orang di sana itu, siapapun yang berlindung ke Ka'bah, bergelantungan di satir Ka'bah, nggak bisa dibunuh. Nggak boleh siapapun, nunggu sampai turun dan keluar. Tapi ini karena pelanggaran besar, makanya mencaci Nabi bukan main-main. Maka jangan main-main juga. Guyonan tentang Nabi, hati-hati seperti yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Nabi. Akhirnya Nabi mengatakan, sudah dikata, ya Rasulullah, itu orang yang bergelantungan di Ka'bah, si Khatal. Si Khatal. Kata Nabi, uqtuluh, bunuh dia. Karena apa? Begitu beratnya mencaci Nabi. Dia suka mencaci Rasulullah SAW, maka hati-hati. Enggak ada tobat sebagian ulama mengambil, Malik atau sebagian madhab Malik, mengambil kalau pencaci Nabi, sebun Nabi, tidak dimaafkan di dunia. Artinya, biarpun sudah tobat, insya Allah tobat kembali pada Allah, tapi dibunuh tetap. Karena bahayanya mencaci Rasulullah SAW. Ini sebagian a'imah mengatakan begitu. Sebagian yang lainnya, seperti yang lainnya, selagi mau tobat. Tapi memang urusan Nabi Muhammad, jangan main-main. Makanya kalau sudah ada orang guyonan Nabi, mengatakan Nabi yang enggak pantas, itu sedih sekali. Urusan kita bukan urusan di dunia saja, dengan Allah. Lebih dari itu dengan Allah. Baik. Haddatsana Isa bin Ahmad, haddatsana Abdullah bin Wahab, haddatsana Malik bin Anas an Ibn Shihab an Anas bin Malik anna Rasulullah sungguhnya baginda Nabi dakhala Makkah ta'amal fath. Nabi masuk Mekah waktu Fathu Makkah. Wa ala ra'sihi al-mighfaru, di kepala beliau yang mulia ada mighfar. Buya menginginkan semuanya di saat menyebut jasad Nabi harus digelari dengan kemuliaan atau suci dan sebagainya supaya tidak menjadi kesan remeh. Termasuk dinisbatkan kepada, mohon maaf, ahli Nabi, keluarga Nabi, istri-istri bagi Nabi. Jangan hanya menyebut begitu saja. Karena kita sudah biasa dengan kalimat yang tidak baik. Di saat dinisbatkan kepada orang mulia jadi tidak baik. Nabi punya bibir, kita punya bibir, kita bibir. Sering kita menyebut kalimat bibir tidak pantas. Tapi kalau disebutkan dengan Nabi, di zaman Rasul harus bibir mulia baginda Nabi SAW. Wajah mulia baginda Nabi. Termasuk istri baginda Nabi, kalau bicara tentang rambut mulia atau mulia, sifati begitu, supaya tidak ada kesempatan bagi siapapun yang berhati kotor, lalu membayangkan yang kotor kepada istri baginda Nabi, seperti Sayyidat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Sayyidat Aisyah betul manusia murni, manusia normal, punya semuanya anggota tubuh yang kita punya. Tapi kalau menyebut tentang hal-hal fisik orang-orang mulia semacam itu, ya jangan begitu saja. Apalagi dalam irama-irama yang sanjungan-sanjungan yang bisa salah atau menjadikan pikirannya. Karena ini urusan dengan baginda Nabi. Kalau menyebut mataku, sebut mataku, mataku, matanya fulan. Tapi kalau sudah disebutkan Nabi, kita nggak tega, mataku, ya mataku. Tapi ini siapa? Rasulullah. Membiasakan ini supaya apa? Terlatih agar kita tidak biasa menyebut orang mulia seperti baginda Nabi dengan tanpa gelar kemuliaan. Mata mulia baginda Nabi, bibir mulia baginda Nabi, wajah mulia baginda Nabi, rambut mulia baginda Nabi. Kalau sudah membiasakan begini, insya Allah akan dijaga lisan kita dari membicarakan yang enggak. Kita perlu seperti itu. Baik. Ala ra'sihi, di kepala mulia baginda Nabi ada al-mighfarnya, mighfar. Besi tadi.
besi yang dirajut tadi. Qala falamma naza'ahu, tatkala beliau melepasnya, ja'ahu rajulun, datang seorang laki-laki, faqala lahu Ibnu Khattal, ada seorang laki-laki, Nabi lagi melepas. Ini ceritanya ada dua sisi. Yang satu Imam Tirmidzi pengen ceritakan tentang mighfarnya Nabi, tapi di sisi lain ada cerita tentang Khattal tadi. Nabi lagi melepas begini, sudah rehat, tenang, negeri aman. Fathu Makkah, ya ada satu orang laki-laki datang. Faqala lahu Ibnu Khattal muta'alliqu bi asnal Ka'bah ya Rasulullah. Ibnu Khattal bergantungan di Ka'bah tuh. Nabi ingat, oh pencaci maki dia ya. Faqala uqtuluh, bunuh dia. Alhamdulillah. Enggak tahu gimana keadaannya hari ini. Qala Ibnu Syihab, berkata Ibnu Syihab, wa balaghani an Rasulullah lam yakun yauma idzin muhriman. Ini tadi bahasanya Nabi waktu itu tidak muhrim, bukan seorang muhrim umroh atau haji. Di situ ada perbedaan para ulama. Siapapun yang masuk kota Makkah hendaknya harus dia berihram. Akan tapi khilaf termasuk dari mazhab kita Imam Syafi'i, sebagian mengatakan jika untuk hajat yang lain tidak harus pakai ihram. Artinya kalau kita datang menuju ke Makkah harus ihram. Apakah umroh? Kalau musim haji, kalau tidak umroh. Ihram itu menghormati haram Makkah. Cuman ini Nabi ternyata masuk di situ tanpa ihram. Ini diambil oleh para ulama. Bahwasanya termasuk dari mazhab Syafi'i, sebagian mazhab Syafi'i, bukan semuanya, mengatakan bahwa jika ada orang punya hajat ke Makkah selain daripada umrah, maka tidak harus umrah. Ini pendapat diambil daripada pemahaman mereka, beliau-beliau tentang ini Nabi masuk Makkah tanpa dalam keadaan ihram. Ja'a fi sifati imamati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sifat tentang imamahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadatsana Muhammad bin Bashar. Kita bicara tentang imamah dulu. Imamah adalah sesuatu yang dilipat di kepala. Imamah ma yulaffu 'ala ra'si. Yang dilipat di kepala al-imamah. Imamah sunnah, tidak diragukan lagi. Memang ada akhir-akhir ini yang tidak punya salaf dalam ini, tidak ada pendahulunya, mencoba membatalkan kesunnahan imamah dengan alasan itu adalah kebiasaan baginda Nabi, nggak perlu dan sebagainya. Tapi ulama sudah menuliskan dari jauh-jauh hari bahwasanya imamah adalah sunnah. La siyama fi sholati salat. Wa yuqsadu litajammu wa yuqsadu tajammulu. Because ditajammuli atau niat untuk berdandan. Laki-laki berdandan tapi dandannya laki-laki. Imamah tanda kegagahan laki-laki. Li akhbarin katsiratin, banyak berita-berita tentang imamah. Dan hendaknya di bawah imamah ada namanya kolang suah. Kolang suah topi ini. Jadi imamah di dalamnya ada kolang suah, seperti itu himbauannya. Adapun orang pakai topi begini, sebagian mengatakan ini belum sampai derajat imamah. Akan tapi memang kebiasaan Nabi adalah menutup kepala. Nabi itu kebiasaannya menutup kepala beliau hanya di saat beliau ihram saja membuka kepalanya. Pernah membuka tapi sering menutup. Termasuk masuk toilet tutup kepala beliau. Sampai melarang jangan sampai sampai dikatakan para ulama jangan sampai kita itu masuk hammam hasira ra'si dalam keadaan kepala itu gundulan, tidak pakai penutup. Baik, imamah bukan topi. Imamah bukan topi. Jadi mendapatkan sunnah imamah yang dilipat itu. Kalau topi mendapatkan kesunahan, bahasanya kita menutup kepala kita. Kalau sudah pakai imamah dan topi, sunnah di atas sunnah. Ini Syekh Bajuri yang menyebutkan dalam syarahnya, menjelaskan panjang lebar tentang imamah. Kemudian di dalam imamah ini yang wajar saja, karena tujuannya untuk tajammul, ya jangan berlebihan, aneh-aneh. Tujuannya adalah yang indah dong. Yang indah ya paslah sesuai. Sudah orangnya kecil, kepalanya kecil, imamnya gede banget, sejedor begitu kan, tidak pantas lah. Jadi semuanya harus tahu diri sesuai. Ada orang yang tubuhnya gede begitu, imamnya harus gede sedikit sesuai, ada imbang. Berkata Ibnu Hajar Al-Haytami tentang panjangnya imamah Nabi,
Lam yataharrar. Tidak ada yang mencatat, tidak ada berita persis tentang panjangnya imamah Nabi sebelum dilipat. Kalau dilipat ya begitu. Cuman dari Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, ini kita nukil dari Imam Nawawi. Imam Nawawi menceritakan tentang panjang pendeknya imamah Rasulullah. Kanat sittatu adra. Nabi punya imamah panjang dan pendek. Yang pendek sittatu adra. Adru. Sittatu adru 6 dira. 6 dira itu segini. Ini kali 6. Dan dalam kenyataan 6 dira itu kalau dilipat begini jadi 3. Ini 6 dira. Yang kita pakai 5 dira sampai 6 dira. Kata Imam Nawawi panjangnya adalah 12. Mungkin kalau 12 menjadi tingkat 6 atau 7. Lipatannya 7. Kalau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti kalau sampai 12 dira. Ini hanya berita. Artinya nggak penting masalah itu. Itu hanya nukilan, bukan nukilan yang pasti dari Nabi SAW. Kemudian, nah ini kita baca aja langsung nasnya, hadisnya. Haddatsana Muhammad bin Bashar, haddatsana Abdurrahman bin Mahdi, an Hammad bin Salamah. Wa haddatsana Muhammad bin Ghailan, haddatsana Waqi' an Hammad bin Salamah an Abi Zubair, an Jabir qala dakhala Nabi Makkah yaumal fathi wa alaihi imamatun sauda. Imamahnya yang dilihat. Saudanya ini karena iramanya irama untuk beda. Waktu Nabi biasa pakai putih, yang disenangi Nabi adalah putih dan sebagainya. Cuman ini qadiyah, kisah yang diceritakan, kisah waktu masuk Makkah, Fathu Makkah. Dan hitam betul yang dipakai baginda Nabi. Ada maksud, para pensyarah hadis menjelaskan kenapa yang dipilih Nabi adalah putih. Ini beliau mengambil makna bahwasanya yang difahami, maksudnya bukan dari Nabi yang berkata. Ditafsiri, takwili para pensyarah hadis, dipilih warna hitam, artinya apa? Mekah kita ambil dan tidak berubah-ubah lagi. Warna yang paling abadi gak berubah-ubah adalah hitam. Putih bisa menjadi coklat, ini. Karena ini dalam irama menancapkan kekuasaan dan kekuatan, maka dipakai hitam. Sehingga dalam irama begitu pakai hitam. Selebihnya adalah putih dan yang lainnya. Haddatsana Ibnu Abi Umar, haddatsana Sufyan Musawir Al-Warraq an Ja'far bin Amr bin Khuraithah an Abi qala ra'aitu ala ra'si Rasulillah imamatun sauda. Aku pernah melihat Nabi pakai imamah sauda. Nabi pakai imamah sauda. Haddatsana Mahmud hitam. Haddatsana Mahmud bin Ghailan wa Yusuf bin Isa qala haddatsana Waqi' an Musawir al-Warraq an Ja'far bin Amr bin Khuraithah an Abi anna Nabi khataban nasa wa 'ala imamatun sauda. Nabi juga pernah khutbah. Ini juga lagi-lagi menjelaskan khutbahnya dalam memberikan semangat, perjuangan dan sebagainya. Imamahnya sauda. Akan Nabi punya royah juga sauda, hitam. Jadi dalam keadaan tertentu hitam punya makna. Makna tidak berubah, berpendirian, tegas begitu. Haddatsana Harun bin Sa'il Hamadani, haddatsana Yahya bin Muhammad Al-Madini, an Abdul Aziz bin Muhammad bin Ubaid bin Umar an Nafi' an Ibnu Umar qala kana Nabi ada baginda Nabi idza tamma, kalau Nabi pakai imamah sadala menurunkan imamatahu, imamahnya baina katifaihi, di antara pundaknya sini, baina katifaihi. Maka inilah yang sering disebut dengan adbah, membuat ekor imamah. Jadi imamah sendiri adalah sunnah. Pada dasarnya aslinya itu sunnah bukan untuk para ulama ahli ilmu saja, untuk siapapun. Hanya di saat di sebuah lingkungan jika orang jarang pakai imamah, kemudian yang biasa pakai imamah itu adalah ulama saja, maka itu dijelaskan. Hendaknya yang bukan ulama jangan pakai itu, jangan-jangan sebab kalau pakai itu nanti dikira ulama. Tapi sekarang sudah menjadi kembali umum, banyak santri pakai imamah, sudah biasa. Nggak ada beda ustaz pakai imamah. Pakai imamah sunnah. Bukan karena menunjukkan kalau dia hanya alim. Akan tapi memang kita ingin memakai sesuatu yang pernah dipakai oleh baginda Nabi SAW. Adapun masalah adbahnya, imamah yang diturunkan itu namanya adbah, ekornya. Adalah ke pundak. Jadi bisa ke belakang, bisa ke kiri, bisa ke kanan. Bebas, yang penting turun ke pundak. Adapun turunnya setelah itu kemana? Dan tidak usah panjang-panjang, paling tidak pertama adalah 5 jari begini. Sibir.
Paling panjang 1 dhira'. Kalau 1 dhira' sampai di sini. Ini sejengkal saja. Sebagian menginginkan ditempatkan di kiri. Ini adalah ahli tasawuf lebih senang mengarahkan ininya ke kiri, katanya tempatnya hati. Tapi ditolak oleh yang lainnya secara umum tetap ke kanan. Karena apa? Nabi senang tayamun, Nabi senang dengan kanan. Kita ambil yang kanan, yang kiri boleh, jangan protes dengan yang kiri. Yang penting ini sunnah juga, enggak pakai ini juga sunnah. Enggak pakai imamah juga sunnah. Cuman kadang di antara kita itu dikuasai kesombongan, kita mudah menyalahkan orang. Kenapa posisi kiri? Di kanan saja, sunnahnya kanan. Tidak ada larangan meletakkan di kiri, ini enggak ada larangan. Akan tapi yang memilih kanan tentu ada hujjah, karena Nabi yuhibbut tayammuna. Nabi senang dengan kanan. Adapun kiri itu istihsannya dianggap baik oleh para ahli tasawuf, diletakkan di hati. Kiri hati. Seperti itu. Sebagian ke belakang ada imamahnya taruh di tengah, pas di belakang, oke, sunnah. Kita ngambil kanan tayammun, seperti itu. Ini adalah tentang imamahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Nafi' wa kana Ibnu Umar yaf'alu dzalika. Sayyidina Umar melakukan yang serupa. Membuat ekor azbah. Wa ra'aitul Qasim bin Muhammad wa Saliman yaf'alani. Begitu juga ada namanya Qasim dan bin Muhammad wa Salim dan Salim. Ini putranya, cucunya. Ini adalah menunjukkan bahwa ini kesunahan. Akan tapi jika semuanya dengan catatan tidak boleh masuk wilayah sombong. Kalau menggunakan baju-baju tersebut dengan kesombongan, maka menjadi tidak dibenarkan. Oh, namanya sombong. Orang sombong bisa kebaikan. Dengan kebaikan loh ya, dengan imamah sombong. Jangan pakai. Pakai dan perangi kesombongan. Termasuk menurunkan ini, kalau masuk sombongan enggak boleh. Wa haddatsana Yusuf bin Isa haddatsana Waki' haddatsana Abu Sulaiman wa huwa Abdurrahman ibn al-Ghasil an Ikrimah. Al-Ghasil ini Handalah. Al-Ghasil itu Ghasilul Malaikati. Handalah itu adalah salah satu sahabat Nabi, dilaqabi begitu oleh Nabi dikatakan Ghasil karena waktu ada seruan perang itu beliaunya itu baru berkumpul dengan istri beliau. Kemudian ada seruan perang dilepas oleh istrinya sampai beliau tidak sempat mandi besar. Di medan laga dan wafat saat itu. Dimandikan oleh malaikat. Kemuliaan sanjungan. Wassalatul malaikatu. Nah ini beliau kata ini. Wa an Ikrimah dari Ikrimah. Ikrimah putra dari Abu Jahal. Abahnya Abu Jahal, tapi Ikrimah sahabat mulia. Amni Abbas dari Sayyidina Abdullah bin Abbas. Nabi pernah khutbah nasa, berkhutbah di depan manusia, depan orang, wa alaihi imamatun dasma. Nabi menggunakan imamah dasma. Dasma itu hampir mengarah kepada hitam atau warnanya abu-abu. Dasma itu kayak abu-abu. Jadi aslinya putih, kemudian kena dasam seperti kena minyak, lecek. Apakah betul atau warnanya dasam? Jadi bukan karena kotornya minyak, tapi kalau kotornya minyak, Nabi pernah diriwayatkan Nabi senang pakai minyak. Cuma kalau sudah disebutkan Nabi bukan kotor jorok, kalau mungkin kita yang pakai kotornya lecek dan serem kan begitu. Tapi baginda Nabi ini. Atau memang warnanya hitam, tapi hitamnya tidak amat-amat, makanya menjadi dasma. Atau memang betul karena kena minyak kepala, minyak rambut kepala mulia beliau, makanya namanya dasma. Intinya di sini Nabi menggunakan imamah dan banyak riwayat-riwayat tentang imamah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah mudahkan kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan semoga di saat mengikuti betul-betul karena cinta, bukan karena kesombongan, bukan karena kita ingin disanjung-sanjung oleh manusia. Wallahu a'lam bishawab.